صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kayaknya kurang semangat. Boleh saya buka dengan pantun? Kurang keras jawabannya. Boleh? Pandawa 5 memberi pesan. Cakapnya kurang kompak. Pandawa 5 memberi pesan. Menyambut tahun pemilu jangan baperan. Saatnya pemuda untuk berperan bersama Prabowo dan Gibran. Yang saya banggakan, hormati, cintai, saya punya saudara yang adinda kita, Bung Nasir. Berikan tepuk tangan yang meriah. Ketua Korwil Pandawa 5, terima kasih atas kedatangannya. Teman-teman dari jajaran DPP Pandawa 5, tentunya alumni ketua BEM yang terhormat, berikan tepuk tangan yang meriah. Tentunya dengan kawan-kawan sekalian yang tidak saya dapat sebutkan satu persatu. Saya sebetulnya juga masih mahasiswa, tapi bukan mahasiswa abadi. Setelah selesai S1, saya sudah ambil S2, keuangan di UI, sekarang kuliah lagi, S1 lagi. Ambil hukum di Universitas Terbuka semester terakhir. Semangat betul, belajar terus. Jadi boleh kita pegikan hidup mahasiswa? Boleh? Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Berikan tepuk tangan yang meriah buat kita semua. Karena yang ngomong masih mahasiswa, jadi agak pede gitu kan. Oke, saya singkat. Ada dua alasan kenapa pemuda harus bersama Prabowo Gibran. Hanya dua saja. Karena kalau satu kesedikitan, tiga kebanyakan. Jadi harus dua. Yang pertama, pada saat pemuda direndahkan, disepelekan, dipandang sebelah mata, bahkan diberikan stereotip negatif dengan anak ingusan. Anak kemarin sore bisa apa? Sebaliknya, Pak Prabowo malah memilih pemuda untuk mendampinginya sebagai cawapres di 2024. Jangan lupa, pendiri negara kita, bangsa kita juga adalah para pemuda. Bung Karno umur 26 tahun menjadi ketua umum Partai Nasional Indonesia. Bung Hatta mendirikan Perhimpunan Indonesia di Belanda umur 22 tahun. Kawan-kawan sekalian, Jenderal Sudirman menjadi Panglima Besar umur 29 tahun. Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri umur 36 tahun. Itu baru yang dalam negeri. Tokoh muslimin Usama bin Zaid memimpin pasukan perang, dan yang dipimpin itu ada Abu Bakar Siddiq dengan Umar bin Khattab. Mereka mau melawan sebuah pasukan yang besar pada saat itu. Dan kawan-kawan tahu Usama bin Zaid pada saat itu usia berapa? 18 tahun. Attab bin Usaid menjadi gubernur di Mekah umur 18 tahun. Cukup dua saja contohnya, nggak boleh lebih. Kalau satu kesedikitan. Pemimpin negara di luar,
Saya berikan contoh sama, 2 saja. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. 2 saja. Gabriel Boric, umur 37 tahun, menjadi presiden di Chili. Yang paling fenomenal hari ini, yang paling dikenal, lagi viral, namanya Daniel siapa? Noboa. Daniel Noboa. Umur 35 tahun menjadi presiden Ecuador. Dan ini pasangan yang dipilih sama Pak Prabowo, Mas Gibran, bukan sembarangan pemuda, kawan-kawan. Ada pepatah bilang, Subhanil Yom Rijalul Qad. Pemuda ini adalah pemimpin masa depan. Ini saya nggak tahu. Mungkin nanti ada calon legislatif di sini, di setiap tingkatan, mulai dari kabupaten kota, provinsi maupun pusat, ataupun eksekutif, dari kawan-kawan sekalian. Bisa dilihat dari mana? Dari track recordnya. Sangat mudah kita lihat track recordnya seseorang hari ini. Pada saat Mas Gibran sebelum menjadi wali kota Solo, pertumbuhan ekonomi di kota Solo itu minus 1,74%. 2022 plus positif 6,25%. Kawan-kawan sekalian, bahkan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 5,3%. Lebih tinggi dibandingkan provinsi Jawa Tengah yang hanya 5,3%. Ibu kota DKI 5,2%. Kota Solo lebih tinggi 6,25%. Dan di Solo ini tidak ada penambangan. Akhirnya apa yang dilakukan? Kreativitas, menghidupkan pariwisata, menghidupkan live band supaya terus berdatangan, bergerak perekonomian. Itu yang dilakukan. Kreativitas ini siapa yang bisa melakukan? Era disruption bahkan siapa yang melakukan hari ini? Pemuda. Jadi jangan pernah berkecil hati bahwa kita ini adalah backbone, tulang punggung di negara kita yang kita cintai. Itu baru dari sisi pertumbuhan ekonomi. Dari sisi indeks pembangunan manusia, kota Solo 83,03 sampai saya hafal di 2022, jauh lebih tinggi dibandingkan provinsi Jawa Tengah. Berapa? 72% something. DKI berapa? 81% something. Itu indeks pembangunan manusianya. Dan bukan hanya itu, bahkan Mas Gibran pun sangat mendukung UMKM. Dari mana saya tahu? Beliau memboyong UMKM kecil ke Paris, Prancis, dan lebih dari 1.200 item dipasarkan di sana, kawan-kawan sekalian. Dan inilah yang dipilih sama Pak Prabowo dari track recordnya. Belum lagi penghargaan mengenai kota besar yang bersih, sistem kesehatan bagi rakyat di Solo itu yang adil, fair, dan dengan biaya yang terjangkau dan lain sebagainya. Ini dari track recordnya calon wakil presiden kita. Dan yang terpenting adalah tidak ada yang bisa mengerti pemuda selain pemuda itu sendiri. Jadi memang itu yang pertama, ya, itu yang pertama. Kenapa kita pemuda harus bersama Prabowo Gibran? Yang kedua, kita harus akui negara kita dalam menghadapi pandemi ekonomi kemarin itu luar biasa loh. Negara-negara asing masih lockdown, pemerintahan kita sudah mengumumkan kita boleh buka masker di ruang-ruang terbuka. Itu Beijing masih lockdown.
sebesar itu. Dan kita reboundnya secara ekonomi luar biasa. Dari sisi strategis nasional, proyek nasional strategis, mulai dari IKN, jangan salah, perlu kawan-kawan ketahui bersama bahwasanya sebelum Pak Jokowi, investasi yang dilakukan di luar Pulau Jawa tidak lebih dari 30%, berkisar hanya 20 sampai dengan 30%. Pada saat zaman pemerintahannya Pak Jokowi 53%. Artinya pemerataan ekonomi terjadi di negara kita, kawan-kawan. Dan kalau seandainya ini tidak dilanjutkan, sang kosnya berapa? Biaya yang akan sia-sia terbuang itu berapa? Dan itu uang kita semua, rakyat Indonesia. Itu mesti kita. Itu bertiga, belum lagi hilirisasi, digitalisasi, connectivity, infrastruktur, tol, non-tol, bendungan, irigasi, bandara, pelabuhan dibangun masif di pemerintahan Jokowi. Dari program hilirisasi migas, batubara, nikel saja diproyeksikan akan membuat kita punya PDB sampai dengan 11.200 triliun dan membuka peluang kerja 10,5 juta jiwa. Saudara, jadi pemerintahan hari ini itu sudah membawa kita punya negara ke ambang menjadi negara maju. Kalau ini tidak dilanjutkan, betapa meruginya kita, betapa meruginya kita, betapa meruginya kita, kawan-kawan sekalian. Itu baru dari sisi komitmen Prabowo Gibran untuk melanjutkan program yang sudah ada. Belum dari sisi penyempurnaan, tidak usah banyak lah. Ada 8 Astacita, 17 program, 8 yang langsung berdampak cepat. Saya bahas satu ini, kita masalah maghrib. Saya mau bahas satu program saja yang konkret, yang banyak diketahui orang banyak. Apa itu? Makan siang dan susu gratis. Itu saja saya mau bahas. Hanya itu saja. Saudara-saudara masih ketahui kita punya rata-rata kecerdasan intelektual di Indonesia itu 78,49. Nggak usah kita bandingkan dengan negara maju lainnya. Dengan negara tetangga saja kita masih ketinggalan. Singapura 105, Kamboja 99, Myanmar 91, Vietnam 89, Thailand 88, Malaysia 87, kita 78,49 rata-rata kecerdasan intelektual kita. Itu makanya pada saat tumbuh kembang nantinya mau diberikan makanan yang bernutrisi. Bahkan menurut World Food Program, Badan Ketahanan Pangannya PBB mengatakan makan siang gratis yang dilakukan sebuah pemerintahan di sebuah negara adalah investasi terbaik pemerintah. Investasi terbaik pemerintah. Bayangkan. Belum lagi ngomong stuntingnya, kawan-kawan. Stunting itu IQ-nya bisa di bawah 70 poin. Makanya ada program yang namanya pemberian bantuan gizi terhadap janin dan balita. Itulah yang konkret akan dilakukan oleh pemerintah pada saat dipimpin oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jangan pandang ini remeh. Ada 76 negara yang sudah menandatangani komitmen akan membantu program ini. Ya, belum. Karena apa? Karena kita akan menghadapi bonus demografi. Puncaknya itu 2030. Bayangkan kalau seandainya kita menghadapi bonus demografi dan gaya saing kita hari ini masih 75 rankingnya dari 82 dari seluruh negara. Competitiveness ranking Indonesia pemudanya dari sisi kompetitifnya kita
mau jadi apa? Entrepreneur di Indonesia itu masih 3,4%, saudara-saudara. Dari kalangan pemuda 1,65%, selebihnya adalah profesional dan pekerja. Dan para pekerja pun 80% tingkat pendidikan menengah ke bawah. Sangat dengan mudah otot digantikan robot, orang pandai digantikan dengan AI. Mau? Tentu tidak ada yang mau. Karena pendiri negara kita aja sangat khawatirkan itu. Apa yang paling dikhawatirkan? Menjadi buruh di antara para bangsa-bangsa. Ini yang jangan sampai terjadi oleh anak-anak bangsa kita Indonesia. Jadi kesimpulan, pasangan Prabowo Gibran lah yang tepat untuk menyampaikan, menyalurkan aspirasi dari pemuda. Keberlanjutan, kesinambungan dari program yang hari ini dijalankan pembangunannya oleh Pak Presiden Jokowi dan akan dilanjutkan hanya oleh Prabowo Gibran. Kesimpulannya, Prabowo Gibran lah paket komplit. Siap memenangkan Prabowo Gibran? Siap memenangkan Prabowo Gibran? Siapa kita? Kurang kompak. Siapa kita? Pandawa 5 Prabowo Gibran. Terima kasih. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.